Tidak setiap peristiwa di masa lalu bisa disebut sebagai peristiwa sejarah. Ada 3 syarat sebuah peristiwa masuk dalam kategori catatan sejarah, yaitu unik. Peristiwa tersebut haruslah terjadi 1 kali dan tidak pernah terulang kembali. Meski di masa kini atau masa depan akan ada peristiwa yang mirip, namun tidak akan sama persis. Abadi. Peristiwa tersebut menjadi kenangan abadi banyak orang sepanjang masa. Berpengaruh. Dampak dari peristiwa tersebut haruslah berpengaruh hingga hari ini, bahkan masa depan. Dan 3 peristiwa berikut ini adalah peristiwa yang sangat unik dalam sejarah Indonesia. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Duit rakyat digunting Menteri Keuangan. Merdeka bagi bangsa Indonesia bukanlah selesainya semua masalah. Justru bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai masalah baru pasca kemerdekaan. Sebagai contoh, setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia harus membayar hutang 1,5 triliun rupiah hutang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah hutang dalam negeri sesuai kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Dampaknya keuangan negara mengalami defisit hingga 5,1 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar kala itu. Di sisi lain, masyarakat terdampak inflasi, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sangat mahal. Pemerintah mau tidak mau harus segera mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian negara. Salah satu kebijakan itu adalah Sunlering atau kemudian dikenal sebagai kebijakan Gunting Syafruddin. Syafruddin yang dimaksud adalah Menteri Keuangan saat itu, yakni Syafruddin Prawira Negara yang menjabat saat Kabinet Hatta Jilid II. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang. Maka pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil, sebab saat itu pecahan uang 5 gulden ke atas hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Pemotongan ini bukan hanya dalam soal nilai uangnya saja, tapi pemotongan uang tersebut benar-benar dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting menjadi 2. Potongan pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya, sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Obligasi itu akan dibayar setelah 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahun. Kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin itu bertujuan mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan yang berani itu diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang merosot. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis uang yang beredar diharapkan bisa berkurang. Dampak yang diharapkan selanjutnya setelah berkurangnya uang yang beredar tentu saja adalah turunnya inflasi. Di luar dugaan, kebijakan ini bukan hanya tak cukup efektif mengatasi kekacauan ekonomi yang telah ada, bahkan menimbulkan masalah baru. Uang yang beredar tetap saja bertambah banyak dan menimbulkan inflasi baru. Dalam jangka panjang, kebijakan Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat yang membuat konsumen, terutama rakyat kecil, menjerit dihimpit harga-harga. Sementara rakyat yang berprofesi sebagai pedagang kecil kesulitan dipermainkan harga. Ganti menteri, ganti aturan. Jika selama ini kita mengenal bahwa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli, maka sebelumnya awal tahun ajaran baru dimulai pada bulan Januari. Perombakan awal tahun ajaran baru mulai bulan Juli ditetapkan sejak tahun 1979.
Hal tersebut ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 211/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Pejabat yang memiliki gagasan atas hal tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf yang menjabat sejak tahun 1978 hingga 1983 pada Kabinet Pembangunan 3 masa pemerintahan Orde Baru. Alasan yang dipakai oleh Daud Yusuf adalah tahun ajaran baru yang jatuh pada bulan Januari itu kontradiktif dengan masa akhir tutup buku anggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian waktu tahun ajaran baru dengan berjalannya tahun anggaran. Kemudian Daud Yusuf juga mempertimbangkan penetapan ajaran baru di luar negeri, di mana rata-rata sekolah di luar negeri dimulai pada bulan Juni. Selain itu, libur panjang pada bulan Desember bertepatan dengan musim hujan sehingga tidak efektif bagi anak-anak sekolah yang saat itu sedang menjalani liburan. Gagasan dan pemikiran tersebut tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Salah satu yang menentang kebijakan Daud Yusuf kala itu adalah Profesor Soenarjo yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri saat itu. Menurut Soenarjo, tak selayaknya peserta didik dijadikan kelinci percobaan akibat berubahnya sistem pendidikan. Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu, juga memberi kritik senada. Ia menyatakan bahwa menteri tak bisa seenaknya merubah sistem pendidikan. Menghadapi berbagai pertentangan itu, Daud Yusuf tetap bersikukuh atas pendapatnya dan semua alasan di balik pengambilan kebijakan itu. Bahkan untuk merealisasikan pengunduran waktu tahun ajaran baru, ia mengeluarkan kebijakan untuk mengundur kelulusan peserta didik dan mengisi waktu tunggu dengan mengajarkan materi tambahan. Anak didik yang seharusnya sudah lulus di bulan Desember tahun itu, tiba-tiba harus menunggu atau mengundur kelulusannya selama 6 bulan ke depan. Berkaitan dengan biaya SPP yang harus dibayar oleh orang tua didik, maka Mendikbud Daud Yusuf membuat keputusan bahwa wali murid hanya perlu membayar 50% biaya SPP selama jeda waktu pengunduran tahun ajaran baru. Dan anak-anak sekolah di tahun 1979 dapat dikatakan tidak naik kelas atau tidak lulus hingga setengah tahun kemudian. Gondrong artinya tidak bisa punya KTP. Meminjam istilah sejarawan Anthony Wright, rambut gondrong bagi seorang laki-laki adalah hal yang sangat melekat dalam tradisi masyarakat Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Rambut gondrong konon merupakan perlambang atau simbol kekuatan dan kewibawaan. Sejak zaman Majapahit, laki-laki dikenal sudah mengenal budaya memanjangkan rambut ini. Dalam catatan Mahuan, seorang pengembara asal Cina tentang kondisi masyarakat Majapahit, menggambarkan bahwa para lelaki Majapahit berambut panjang terurai bagi orang kebanyakan, sedang lelaki bangsawan atau kaum berada rambutnya disanggul. Di masa revolusi, rambut gondrong bermakna revolusioner. Jalanan di kota-kota revolusi semisal Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta saat itu dipenuhi pemuda-pemuda gondrong yang dengan mata menyala dan penuh semangat berteriak merdeka sambil menenteng pistol atau karaben. Tapi hal berbeda terjadi pada masa Orde Baru di mana bangsa ini sedang dalam proses pembangunan besar-besaran. Para penguasa Orde Baru meyakini bahwa pembangunan mental itu sama perlunya dengan pembangunan fisik. Rambut gondrong dianggap sebagai perwujudan sikap uraan, acuh tak acuh, dan menghancurkan citra pembangunan yang sedang gencar digalakkan. Maka isu rambut gondrong pun menjadi isu nasional yang akan ditanggulangi secara serius. Rambut gondrong distigma menjadi sebagai perilaku orang yang tidak baik, bahkan gaya rambut para pelaku kriminal. Maka sejak saat itu, para murid sekolah laki-laki dilarang berambut gondrong. Tak jarang diadakan razia oleh guru yang datang ke kelas dengan membawa gunting. Para murid yang nekat memanjangkan rambut diancam tidak akan bisa lulus sekolah. Tidak berhenti di bangku sekolah, aturan anti rambut gondrong ini menyasar hingga di perguruan tinggi. Para mahasiswa dilarang memiliki rambut panjang melebihi batas alis mata di bagian depan,
telinga di bagian samping dan menyentuh kerah baju di bagian leher belakang. Seperti halnya murid sekolah, para mahasiswa juga diancam tidak bisa mengikuti sidang skripsi jika nekat berambut gondrong. Sekitar tahun 1970-an, pembasmian mereka yang berambut gondrong benar-benar menjadi sebuah aksi serius yang ditangani oleh pemerintah. Bahkan para polisi dan tentara diterjunkan ke jalan-jalan guna merazia rambut gondrong. Stigmatisasi gondrong adalah identik kriminal dilakukan melalui media-media massa, televisi, dan film pada awal tahun 1970-an. Film-film di masa itu kerap menggambarkan penjahat dengan ciri khas berambut gondrong. Pemberitaan dan kartun di koran-koran pun menstigma gondrong adalah penjahat. Artis-artis berambut gondrong pun tak boleh masuk televisi. Di Sumatera, pemberantasan atas rambut gondrong lebih keras lagi. Gubernur Sumatera Utara yang menjabat saat itu, Marah Halim Harahap, bahkan membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau Bakor Pragon. Masyarakat yang nekat memelihara rambut gondrong dipastikan tidak boleh mengurus KTP. Bagi Orde Baru, urusan gaya rambut gondrong memang masalah serius. Selain dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pembangunan, rezim Orde Baru juga sangat takut akan merebaknya pengaruh budaya hipis dari Amerika yang menjunjung kebebasan individu, berperilaku seks bebas, pengguna narkotika, dan berbusana 4/9 yang lebar dengan warna mencolok. Ciri para penganut hipis tentu saja berambut gondrong. Terutama di dunia pendidikan, stigma dan aturan rambut gondrong ini bahkan masih melekat hingga hari ini. Demikian sekilas 3 hal unik yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.